Arus lalu lintas ya, khususnya yang meninggalkan kawasan Jabodetabek ini terpantau mulai ramai dan diprediksi peningkatan volume kendaraan ini akan terus bertambah seiring dengan sudah memasukinya masa mudik Lebaran 2026. Korlantas Polri juga sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi prediksi terjadinya bangkitan arus lalu lintas dari para pemudik ya mulai Minggu sore ini atau hari ketiga operasi ketupat 2026. Dan jika terjadi kepadatan, nantinya akan diterapkan kontraflow dan juga one way. Nah, seperti apa perkembangan arus lalu lintas di masa arus mudik kali ini? Ini yang akan kemudian kami bahas di sore hari ini ya. Kita akan menyoroti tentang pengaturan lalu lintas pada masa arus mudik Lebaran 2026 ini. Kita sudah memasuki H-6 menjelang Hari Raya Idul Fitri dan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa momen menjelang Lebaran selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Dan peningkatan volume kendaraan di berbagai jalur utama tentu ini juga memerlukan pengaturan lalu lintas agar perjalanan masyarakat bisa berlangsung dengan aman, kemudian juga tertib dan lancar. Berbagai instansi juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis mulai dari rekayasa lalu lintas, kemudian juga pengaturan jalur mudik, hingga pengawasan di titik-titik yang rawan kemacetan. Pak Ardian, kalau di Bogor apakah sudah terlihat ada peningkatan volume kendaraan pemudik yang melintasi Bogor di H-6 Lebaran ini? H-6 Lebaran memang untuk sampai dengan sore hari ini, perjalanan masyarakat atau pemudik yang akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk di kawasan wisata puncak atau di wilayah Bogor, cenderung itu adalah mudik lokal provinsi ya, antar provinsi Jawa Barat, Banten maupun DKI. Memang jalur kami itu kan tidak menghubungkan jalur Pansela yang biasanya banyak seringkali dipergunakan untuk arus mudik di jauh sampai dengan Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sehingga namun peningkatannya sudah mulai nampak yang memang itu terlihat dari beberapa kendaraan yang sudah menambahkan bagasi ke dalam kendaraannya, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti halnya roda 4 itu menambahkan bagasi di atas atap, kemudian untuk kendaraan roda 2 juga menambah bagasi dengan membawa tas di tengah-tengah antara pengemudi dengan bodi tang kendaraan itu kan. Itu sudah mulai banyak beberapa yang sudah melintas. Namun untuk di siang hari tidak terlalu banyak mengingat memang cuaca yang saat ini sudah beberapa hari mulai awal operasi ketupat itu dilaksanakan. Ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Di siang hari, dari pagi sampai dengan siang hari cukup terik matahari dan pergerakannya sehingga tidak terlalu cukup banyak. Sehingga lebih meningkat itu di sore hari menjelang buka puasa sampai dengan malam hari. Karena memang untuk melintas di kawasan wisata puncak ini cukup sejuk untuk sore sampai dengan malam hari. Baik, jadi kalau melihat tren beberapa hari sejak diberlakukan operasi ketupat, ini peningkatan arusnya terjadi sore malam begitu ya, cenderung begitu ya Pak Ardian ya. Nah, rekayasa lalu lintas apa ini yang dilakukan atau disiapkan oleh Satlantas Polres Bogor untuk mengantisipasi kepadatan atau peningkatan volume ini? Baik, jadi kami dari Polres Bogor sendiri, khususnya Satlantas ini sudah mempersiapkan sebelumnya. Yang pertama memang personil kami siapkan untuk di kawasan wisata puncak ini total jumlah keseluruhan gabungan sebanyak 293 personil. Kemudian sarana dan prasarana baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, kemudian derek, ambulans, kemudian towing, bengkel juga semuanya sudah insya Allah kita sudah siap apabila memang diperlukan. Kemudian juga cara bertindak seperti rekayasa juga kita persiapkan untuk disiapkan rekayasa seperti one way atau satu arah. Namun sampai dengan hari ketiga operasi atau H-6 menjelang Hari Raya ini memang belum kami berlakukan untuk rekayasa one way satu arah full. Hanya kami berlakukan satu arah atau buka tutup sepenggal saja di titik-titik trouble spot, yang mana memang di kawasan wisata puncak ini ada 2 yang menjadi titik trouble spot pada saat
di menjelang hari raya ini di Pasar Cisarua dan di Simpang Pasir Muncang. Dua itu kami laksanakan buka tutup untuk mengurai antrian-antrian pelambatan arus dikarenakan memang di persimpangan tersebut itu terjadi titik konflik crossing kendaraan, terus kemudian memang pedagang-pedagang yang mana musiman yang setiap tahun sekarang yang tadinya di selain bulan Ramadan ini tidak ada pedagang seperti sarung, Ya. kopiah seperti itu, baju muslim itu biasanya tidak ada, sekarang ada. Nah, itu juga menjadi hambatan samping Mm-mm. di dua titik trouble spot tersebut itu. Namun kami tetap terus upayakan agar kelancaran arus lalu lintasnya tetap kami jaga. Oke, jalur puncak ini trek menuju kemana, Pak? Biasanya untuk pemudik menuju atau dari mana ke mana begitu, Pak? Baik, jadi untuk jalur puncak sendiri untuk mudik lokal ini memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang bagi warga Jawa Barat bagian selatan, seperti Cianjur bagian selatan, kemudian Bandung Selatan, kemudian Tasik, kemudian Ciamis, itu semuanya bisa lewat jalur puncak. Namun untuk apabila pemudik yang ingin melintas sampai dengan ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur pun lewat jalur puncak masih memungkinkan, namun itu juga mempertimbangkan apabila memang jalur tol, baik itu yang tol Cikampek, kemudian tol yang menghubungkan sampai dengan Bandung, itu cukup padat, kemungkinan akan beralih melalui jalur puncak yang mana memang pada saat siang hari itu masih cukup cenderung lancar dan bahkan landai karena aktivitas pariwisata masih belum berjalan sampai dengan saat ini dikarenakan memang masih dalam bulan puasa. Kemudian resto pun mulai buka itu pukul 16.00 sehingga di rentang waktu pagi sampai dengan pukul 16 di jalur wisata puncak ini masih cukup lancar. Baik, memang untuk selama menjelang hari raya, untuk pada masa arus mudik ini, potensi yang paling banyak kami temukan kerawanannya adalah yang pertama adalah balap liar ke bawah itu, terus kemudian potensi adanya tawuran, sehingga kami di jalur wisata puncak ini di backup dan mendapat bantuan BKO dari Korbrimob Polri itu sebanyak 100 personil, kemudian dari Baharkam, Sabara Baharkam Polri juga 50 personil, sehingga kami pergunakan untuk patroli pada saat malam hari itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya balap liar, terus kemudian adanya tawuran. Ini memang kerap sering kami jumpai pada saat menjelang sahur, sehingga kami berpatroli dari mulai pukul 9 malam sampai dengan jam 4 subuh. Itu kami lakukan demi keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang ingin mempergunakan jalur wisata puncak ini, jalur puncak ini untuk digunakan sebagai jalan untuk arah arus mudik untuk ke arah kembali ke daerahnya masing-masing. Baik, Gitu. kalau prediksi dari Kepolisian Bogor sendiri kapan ini untuk puncak mudik di kawasan Bogor sendiri, Pak? Baik, jadi kalau untuk mudik sendiri nanti yang kami lihat dan kami analisa di tahun-tahun sebelumnya memang itu akan terjadi di H-3, H-3, H-4 sampai dengan H-2 itu paling tinggi nanti puncaknya. Berarti nanti kami akan lihat perkiraan kapan sih hari rayanya. Nah, itu di H-3 sampai H-4 lah. Itu paling tinggi untuk tingkat arus mudik yang akan melintasi di jalur wisata puncak ini. Baik. Kemudian untuk nanti puncaknya arus wisata, karena memang di jalur wisata puncak ini ada dua, ada arus mudik, ada arus wisata, ada arus balik Lebaran serta arus balik wisata. Nanti itu pasca di hari raya nanti, Pak. Oke.
Kalau Gitu. begitu himbauannya apa dari kepolisian untuk masyarakat yang akan melintas wilayah Bogor selama arus mudik ini, termasuk juga untuk yang nanti akan berwisata ya di sekitaran kawasan Puncak Bogor? Baik, jadi kami dari Satlantas Polres Bogor menghimbau bagi warga masyarakat yang ingin mempergunakan jalur wisata Puncak untuk digunakan sebagai jalur arus mudik pada saat menjelang hari raya, serta digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan liburan pada libur hari raya Idul Fitri nanti. Yang pertama adalah mohon agar memperhatikan faktor kondisi kendaraan yang dipergunakan, yang mana memang kondisi kendaraan yang digunakan ini harus betul dalam kondisi prima, semuanya harus dicek agar tidak terjadi mogok, dikarenakan memang karakteristik jalur puncak ini dominan adalah tanjakan dan jalan berkelok, sehingga pada saat terjadi adanya antrian itu tidak mogok sehingga tidak menghambat arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, mohon diperhatikan waktu keberangkatan, yang mana penentuan waktu keberangkatan itu bisa dipertimbangkan sesuai dengan pola pengaturan ataupun rekayasa yang sedang kami berlakukan di jalur puncak. Dan itu bisa dilihat, diupdate terkait pola pengaturan dan rekayasa di jalur puncak ini melalui media sosial di akun TMC Polres Bogor, baik itu di TikTok maupun di Instagram maupun di X, sehingga masyarakat dapat memperhatikan waktu keberangkatan sehingga sesuai pada saat kami berlakukan rekayasa. Kemudian yang ketiga, mohon agar diperhatikan juga untuk faktor cuaca yang mana memang berubah-ubah saat ini. Nantinya saat ini 3 hari ini panas, nanti sore kemudian turun hujan, besok bisa hujan seharian penuh, itu juga bisa diperhatikan sehingga untuk melalui jalur wisata puncak ini kan masih termasuk daerah yang rawan bencana, baik itu tanah longsor maupun pohon tumbang, sehingga agar selalu berhati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan karena memang rawan kecelakaan juga, serta selalu menghidupkan lampu hazard atau lampu utama, dikarenakan pada saat sore hari itu di puncak pas itu turun kabut tebal setiap sore. Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak untuk himbauannya Pak Ardian dan juga Pak Putu sudah bergabung bersama RRI Pro 3 sore ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bekal ya untuk para pemudik nanti agar lancar dan juga selamat. Terima kasih Bapak-bapak, selamat sore. Terima kasih. Selamat. Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bali, Iputu Sutaryana, dan juga Kepala Bagian Operasi Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto Ashari. Wawancara Pro 3.